Satu dua. Satu. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 206 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian 736 ayat 1. Dengarkanlah hukum Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-31 berbunyi demikian. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita menyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik,
melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan peraktaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita mendengarkan persembahan pujian dari anak sekolah minggu.
Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 666 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang terambil dari Hosea 5 ayatnya yang 15 dan Hosea 6 ayat 1 sampai dengan 6. Marilah kita membacanya secara responsoria. Hosea 5 ayat 15 dan Hosea 6 ayat 1 sampai dengan 6. Pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita menyanyi. Yo
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan persembahan pujian dari KOR NHKBP.
Marilah kita mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat HKBP Tamarunang, Minggu 11 Juni 2022. Romawi 1, Warta Umum. Nama minggu kita hari ini adalah minggu pertama setelah Trinitatis. Topik minggu, imammu telah menyelamatkan engkau. Hapor siau mido na palua hoko. 2. Kebaktian wilayah. Gereja akan melaksanakan kebaktian wilayah 3 pada hari Selasa 13 Juni 2023 masuk pukul 19.00 WITA di rumah keluarga Bapak Situa T. Rumohorbo SE Ibu Insinyur TI Boru Pangeribuan yang beralamat di Jalan Veteran Selatan Kompleks Marindah Blok D2 nomor 6. Diharapkan kehadiran Perhalado dan keluarga serta jemaat wilayah 3 mengikuti ibadah tersebut. 3. Rapat evaluasi program kerja. Sesuai dengan program kerja gereja kita akan melaksanakan rapat evaluasi untuk program kerja Dewan Koinonia, Marturia, Diakonia, Bendahara dan para tahun. Berikut jadwal rapat evaluasi program kerja gereja. A. Dewan Marturia, Kamis 15 Juni 2023 pukul 19.00 WITA. B. Dewan Diakonia, Bendahara dan para tahun, Kamis 22 Juni 2023 pukul 19.00 WITA. 4. Kopi Morning Panitia Retret Remaja Naposobulung. Hari ini Panitia Retret Remaja Naposobulung mengadakan Coffee Morning. Dimohon kepada semua jemaat untuk ikut berpartisipasi sebagai dukungan dana untuk Retret Remaja Naposobulung ke Toraja. 5. Sabtu Ceria Anak Sekolah Minggu. Gereja akan melaksanakan Sabtu Ceria pada hari Sabtu 17 Juni 2023 masuk pukul 17.00 WITA di rumah Arn Tambunan dan Jemima Asera Tambunan yang beralamat di BTN Pepabri Blok A4 nomor 13 Sudiang. Diharapkan kehadiran semua anak sekolah minggu mengikuti kegiatan tersebut. 6. PA Ama Ina. Gereja akan melaksanakan PA Ama Ina pada hari Sabtu 17 Juni 2023 masuk pukul 19.00 WITA di gereja ini. Diharapkan kehadiran semua Ama Ina dalam kebaktian tersebut. 7. Mengumpulkan persembahan ke depan. Hari ini kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk operasional gereja kita. 8. Jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis atau pendeta. Jemaat yang sakit. 1. Agusta Christine Boru Sianipar dirawat di rumah. 2. Bapak MU Hutagalung dirawat di rumah. 3. Ibu Nyonya Situa Hutapea Boru Siregar dirawat di rumah. 4. Bapak Situa Ade Siregar dirawat di rumah. 5. Renata Hutajulu dirawat di rumah. 6. Queen Davina Butar-Butar dirawat di rumah. 9. Jemaat yang berulang tahun. Majelis HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 5 sampai 11 Juni. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun. 1. Bapak JM Silain 6 Juni wilayah 2.
2. David Dongan Hutagalung, 6 Juni, wilayah 3. 3. Restuti A. Rumahorbo SE, 6 Juni, wilayah 3. 4. Edo Gumanti Saragi, 7 Juni, wilayah 2. 5. Renata Boru Hutajulu, 8 Juni, wilayah 1. 6. Ibu M.E. Boru Simatupang, 8 Juni, wilayah 3. 7. Ibu Situa M. Boru Manurung, 11 Juni, wilayah 1. 8. Jemima Asyera Tambunan, 11 Juni, wilayah 2. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakannya dari tanggal 5 sampai 11 Juni. Jemaat yang merayakan: 1. Bapak H. Hutajulu, Ibu L. Boru Simatupang, Esos, 6 Juni, wilayah 1. 2. Bapak Insinyur S. Sitinjak, Ibu SH Boru Simanjuntak, 6 Juni, wilayah 1. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga mereka. 11. Jemaat yang datang dalam ibadah. Tanggal 4 Juni 2023, hari Minggu, Gereja HKBP Tamarunang 136 orang. Minggu 4 Juni 2023, ibadah sekolah minggu 64 orang. Selasa 6 Juni 2023, kebaktian wilayah 2 di rumah keluarga Insinyur R. Saragi, AST Boru Panjaitan AMD, 57 orang. Romawi 2, keuangan gereja kita dapat kita lihat pada bagian keuangan dari warta jemaat ini. Demikianlah warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita menyanyi dari buku nyanyian nomor 452 ayat 1 sampai berikutnya, sambil kita menyerahkan persembahan 1A, 1B, dan 2.
selanjutnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita buka Alkitab khotbah pada hari ini tertulis dari Injil Matius pasal 9 ayat 18 sampai 26. Matius pasal 9 ayat 18 sampai 26, beginilah bunyi firman Tuhan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, karena katanya dalam hatinya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang mau kita lihat dari khotbah kita pada hari ini? Ketika ada dua orang yang meminta pertolongan kepada Yesus, dan dari dua orang ini ternyata status sosialnya berbeda. Pertama, dia seorang pejabat, dia sehat, tetapi anaknya sakit, bahkan dikatakan mati. Yang kedua, dia seorang perempuan, dia sakit pendarahan sudah 12 tahun, dan menurut orang Yahudi, kalau orang seperti ini berarti status sosialnya rendah.
Dia ini orang yang dipandang sebelah mata. Sama seperti kaum marginal dalam konteks kehidupan kita sekarang. Jadi pejabat, status sosial tinggi dan status sosial rendah sama-sama meminta pertolongan Yesus. Dan mari kita lihat bagaimana sikap Yesus, kepada pejabat yang tinggi, kepada penguasa, dan bagaimana sikap Yesus kepada para kaum marginal, orang miskin, orang terlantar, orang teraniaya, dan orang yang tidak dipandang oleh masyarakat. Apakah sikap Yesus lebih memilih pejabat ini dan mengasingkan ini, atau sikap Yesus lebih memilih yang rendah ini dan menolak yang ini? Ternyata tidak. Yesus sama-sama melihat bahwasannya pejabat itu dan orang yang kecil ini sama-sama berharga di mata Tuhan. Itu tadi dikatakan di ayat 18, kepala rumah ibadat itu orang tinggi, orang hebat. Ini sama dan ini sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang spesial di antara mereka. Tidak ada di lebih hebat, ini lebih hebat, tidak. Tapi sama. Semua sama di hadapan Tuhan. Itu. Jadi kalau saudara memposisikan dirinya kaum marginal, kaum tersisihkan, kaum teraniaya, kaum terpinggirkan, tidak dipandang oleh masyarakat, ingat Yesus melihat saudara. Sama seperti perempuan yang 12 tahun sakit ini. Dia melihat perempuan itu dan Yesus menyembuhkannya. Itu dulu yang pertama. Status sosial di hadapan Yesus semua sama, sama rata. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, sama semua di hadapan Tuhan. Yang kedua, lihatlah kepala rumah ibadat ini. Bisa kita katakan dialah pemimpin sinagoge, orang fanatik di Yahudi. Sebenarnya orang Yahudi ini bertentangan dengan Yesus, karena merekalah yang menolak Yesus. Ada di tengah-tengah umat Yahudi. Tapi justru kepala rumah ibadat ini, kepala sinagoge ini, dia sudah putus asa. Jangan-jangan dia sudah pergi ke tabib, ke dokter. Jangan-jangan dia sudah pergi ke orang pintar atau ke dukun dengan harapan anaknya sembuh. Dia sudah berusaha itu, mencari mana di sini medis yang hebat, tapi ternyata hasilnya tidak ada. Bahkan dikatakan anaknya mati. Ketika dia putus asa, di situ dia ingat Yesus. Makanya dia pergi mencari Yesus. Lihat imannya di ayat 18. Anakku perempuan baru saja meninggal. Tolong Yesus datanglah. Letakkan tanganmu ke atasnya maka ia akan hidup. Iman kepala rumah ibadat ini, dia meyakini kalau Yesus datang dan menjamah anak perempuannya yang baru saja meninggal, dia yakin anaknya itu akan hidup. Itu imannya itu. Kepala rumah ibadat ini punya iman yang luar biasa. Dia meyakini Yesus bisa memberikan mujizat, bahkan membangkitkan orang yang sudah mati. Padahal anaknya yang mati, bukan dia. Dia itu sehat seperti saya terangkan tadi. Tapi dengan iman seorang ayah, anaknya bisa selamat. Bukan anaknya yang minta supaya disembuhkan, bukan. Bukan anaknya yang minta supaya disembuhkan Yesus, bukan. Karena anaknya sudah mati. Tapi ayahnya. Saudara-saudara, yang kedua, iman seorang ayah, iman orang tua bisa menyelamatkan anak kita. Jadi
orang tua, bapak ibu yang sangat kesulitan mengurus anak-anak, kadang marsak, kadang sedih melihat tingkah laku anaknya. Yakinlah bapak ibu, imanmu, iman orang tua bisa menyelamatkan anakmu. Ini sudah dibuktikan, ini khotbah kita ini. Iman orang tua bisa menyelamatkan anak. Kalau saudara geleng-geleng kepala melihat tingkah laku anak-anak sekarang, dia masih bisa diselamatkan dengan imanmu. Jadi jangan putus asa, jangan khawatir. Jangan seolah-olah pintu sudah tertutup, tidak ada lagi keselamatan, tidak ada lagi harapan. Oh tidak. Di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam Yesus ada keselamatan. Anakmu bisa selamat. Tidak Pak Pendeta, malas dia kuliah, malas dia belajar, malas dia gereja. Nggak tahu bagaimana itu hidupnya. Ya sudahlah. Mau jadi orang lah. Terserahlah. Urusannya itu, jangan bilang begitu. Anakmu bisa selamat Bapak Ibu. Doakan terus. Nasihati dia. Yakinkan dia bisa selamat. Dia bisa berubah. Masa depannya cerah. Iman orang tua bisa menyelamatkan anak-anak. Datanglah perempuan tadi. Perempuan ini juga bayangkan Bapak Ibu 12 tahun pendarahan. Saya saja sakit gigi, jangankan 1 hari, 1 menit pun sudah serasa 1 tahun. 1 menit, ini dia sakit 12 tahun. Dan dia juga sudah pergi itu ke berbagai tabib, berbagai medis, tapi tidak sembuh-sembuh. Artinya sakitnya ini luar biasa. Pada zaman itu memang teknologi belum canggih. Dua 12 tahun dia berjuang, tapi tidak sembuh-sembuh, nihil. Tapi dengan iman, dia berkata, asal kujama saja jubahnya Yesus. Karena orang Yahudi jubahnya panjang-panjang dia. Asal kujama saja jubahnya, itu imannya ya. Imannya mengatakan asal kujama saja jubah Yesus, maka aku akan sembuh. Bayangkan Bapak Ibu luar biasanya iman perempuan ini. Dia beriman, dia yakin Yesus akan menyembuhkannya. Dengan imannya dia bergerak. Itu ya. Dengan imannya dia bergerak untuk menjumpai Yesus. Kenapa dia tidak mau meminta kepada Yesus? Kenapa dia tidak mau, Yesus tolong saya dong? Tidak boleh. Karena apa? Karena ada hukum di situ. Kalau yang sakit seperti ini tidak boleh bergaul dengan siapapun. Itu makanya tadi saya katakan, perempuan ini posisinya kaum marginal, kaum yang disisihkan, kaum yang disingkirkan. Harus pergi dia dari tengah-tengah masyarakat karena sakitnya itu. Tapi dia tetap nekat. Dia berusaha untuk menjumpai Yesus, meskipun dia tidak berbicara kepada Yesus, tidak tatap muka kepada Yesus. Asal ku jamah, asal ku pegang jubahnya Yesus, aku yakin aku sembuh. Betapa hebatnya iman seperti ini Bapak Ibu. Dia beriman dan dia aktif menjumpai Yesus. Apa yang terjadi? Teguhkan hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Sembuh perempuan ini bukan hanya sakitnya sembuh, tetapi dosanya juga diampuni. Kesembuhan yang totalitas. Hanya menjamah jubah Yesus, dia yakin dia akan sembuh. Bukan jubahnya Yesus itu yang menyelamatkan, bukan. Tetapi iman, dia yakin ada kuasa Yesus di situ. Di dalam jubahnya Yesus itu, imannya itu yang menyembuhkan dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus mau menyembuhkan perempuan yang sakit ini,
Di situ Yesus mau mengatakan bahwasannya Yesus berpihak kepada orang-orang sakit. Yesus mencintai orang-orang yang sakit. Yesus memperhatikan orang-orang yang sakit. Bahkan ada seorang penulis yang mengatakan seperti ini, penyakit dipandang sebagai cara Allah untuk mengunjungi seseorang. Penyakit dipandang sebagai cara Allah untuk mengunjungi seseorang. Ketika manusia mengalami sakit, disitulah Tuhan menunjukkan anugerahnya. Jadi bagi saudara-saudara yang sedang sakit, Yesus mau mengunjungi hidupmu. Dan Yesus mau menunjukkan anugerahnya kepadamu. Jadi ketika engkau sakit, bukan berarti Tuhan meninggalkan engkau, tidak. Di situ Tuhan mau beserta dengan engkau. Di situ Tuhan berpihak dengan saudara. Jadi kuatkan imanmu, kuatkan hatimu, kuatkan pengharapanmu. Ketika engkau sakit, Tuhan bersama dengan saya. Kan begitu ya. Ini kekuatan kita ini, evangelium ini, kabar baik ini Bapak Ibu. Lanjut lagi, Yesus pergi ke rumah kepala rumah ibadat itu. Ada yang nangis-nangis kayak orang Batak. Kan begitu. Jangan-jangan ada juga kesamaan orang Batak dengan orang Yahudi ya. Kan begitu kalau orang Batak di kampung kan, wah teriaknya minta ampun. Orang Yahudi juga begitu. Bahkan ada tim mereka, tim menangis. Ada itu mereka tim menangis. Setiap ada orang yang meninggal ada tim. Tim menangis silakan berangkat. Entah siapapun itu pasti mereka harus menangis. Mereka sudah bisa mengeluarkan air mata otomatis. Tujuannya supaya orang yang melayat ikut menangis, ikut terharu. Itu yang terjadi di sini. Ada tim menangis, musik menangis, semua. Ini sudah meninggal anak perempuan itu, datanglah Yesus. Karena berisik, Yesus lihat, diusir. Ini bukannya mati, ini tidur. Diketawain Yesus. Kenapa Yesus diketawakan? Orang betul-betul mati kok, dibilang tidur. Betul-betul mati. Bukannya setengah mati, bukannya mati suri, bukan mati. Tidak ada lagi nyawanya. Ketawa mereka. Masa orang mati dibilang tidur? Tapi Yesus mundur tidak. Ketika Yesus ditertawakan, Yesus pergi tidak? Mundur tidak dia? Tidak, Yesus tetap bergerak maju. Kalau dunia menertawakan saudara karena saudara berbuat baik, maju terus. Kalau dunia menertawakanmu karena engkau baik, maju terus. Biarkan dunia menertawakan kita karena kebaikan kita. Biarkan dunia sinis melihat kita karena kebaikan kita, karena keramah tamahan kita. Biarkan mereka tertawa, mengejek segala macam. Tapi kita tahu apa yang kita lakukan itu baik di dalam Tuhan. Yesus pun seperti itu. Dia maju terus, dia nggak mundur. Karena dia tahu apa yang dia lakukan. Akhirnya apa? Yesus menjamah anak perempuan itu dan dia bangkit. Rohnya kembali lagi. Yesus menyembuhkan perempuan yang sakit 12 tahun. Dan Yesus membangkitkan anak perempuan, sembuh dari sakit, bangkit dari kematian. Lihat Bapak Ibu polanya, sembuh dari sakit, bangkit dari kematian. Kedua mujizat ini mau mengatakan bahwasannya nanti Yesus akan bangkit di hari ketiga. Itu mujizat terbesar. Mujizat dua yang kita khotbahkan ini menunjuk kepada mujizat terbesar yang Yesus lakukan. Kebangkitannya dari antara orang mati. Itulah mujizat yang Yesus berikan kepada kita sekarang. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau kita mengatakan kenapa sekarang tidak ada lagi ada orang mati dibangkitkan,
oleh Pak Pendeta. Misalnya, kenapa sekarang tidak ada lagi disembuhkan dari sakit orang lumpuh? Berjalan kau. Kenapa sekarang penyakitku tidak sembuh-sembuh seperti yang kejadian ini? Kok nggak sembuh-sembuh ini penyakitku ini? Yang nggak adanya mujizat Yesus? Jangan katakan seperti itu. Mujizat Yesus sudah kita terima ketika apa? Ketika Yesus bangkit dari kematian, di situ kita dimenangkan oleh karena anugerahnya. Itulah mujizat kita terbesar. Di situ kita lihat Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya kita sudah menerima mujizat Yesus itu, yaitu keselamatan dari dosa. Itu sebabnya meskipun aku sedang sakit, kita balik lagi tadi ke pemahaman, yang sakit ini, yang lemah ini, disitulah Yesus mengunjungi aku. Disitulah Yesus memberikan anugerahnya kepadaku. Meskipun aku sakit, aku tetap dikuatkan Tuhan. Dan aku berharap diberikan panjang umur dan kekuatan. Seperti itu Bapak Ibu. Oleh karena itu iman telah menyelamatkan kedua orang dalam khotbah ini. Sekarang Roma 10 ayat 17. Mari dulu kita buka Alkitab kita tentang iman. Roma 10 ayat 17. Saya akan baca. Bapak Ibu silahkan mengikuti dalam hati. Yang sudah membuka Roma 10 ayat 17. Iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Iman itu ialah percaya akan kekuatan Yesus. Iman itu ialah penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Iman itu ialah keyakinan tanpa keraguan-raguan. Itulah yang beriman, arti beriman, definisi beriman. Oleh karena itu sebagai orang beriman, aku meyakini bahwasannya Yesus bersama dengan hidupku. Dan dengan iman, maka aku akan diselamatkan. Dan kiranya kita diberkati oleh Tuhan. Dengan khotbah ini, kita sudah melihat apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, itu bisa dilakukan oleh Tuhan. Karena kita meyakini dengan iman, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Oleh karena itu, hiduplah dengan imanmu Bapak Ibu. Hiduplah dengan iman. Meskipun saudara berobat ke dokter, berobat ke rumah sakit, ke klinik, yakinkan dalam imanmu, dokter itu petunjuk Tuhan untuk mengobati sakitmu dan untuk menyalurkan kesembuhan Tuhan. Yakinkan dalam hidupmu, Tuhan memakai para medis, dokter, perawat, supaya sakitmu sembuh, kita diobati. Amin. Kita berdoa. Dengan iman kami datang kepada Engkau Tuhan. Karena iman adalah keyakinan tanpa keraguan-raguan bahwasannya Yesus adalah juru selamat kami. Terima kasih untuk khotbah kabar baik yang sudah kami terima. Biarlah iman kami semakin bertumbuh ketika mendengarkan firman-Mu. Kami hidup di dalam iman kami. Tuhan, lihatlah jemaat HKBP Tamarunang yang sudah hadir di ibadah offline dan online. Kuasa-Mu-lah Tuhan yang berkati seluruh pekerjaan mereka, dimanapun jemaat-Mu ini bekerja. Kuasa-Mu-lah Tuhan yang memberikan mereka kesehatan, hikmat dan pertolongan, memberkati segala usaha dan kegiatan mereka sehari-hari. Kuasa-Mu-lah Tuhan yang memberkati para jemaat-Mu, kepada keluarga yang meminta permohonan
seorang anak, Tuhanlah yang mendengarkan dan memberikan pada waktunya. Kuasa-Mu Tuhan yang memberkati anak-anak kami sekolah minggu, remaja Napasupulung yang duduk di bangku sekolah dan perkuliahan, agar mereka menjadi anak yang pandai dan pintar. Kuasa-Mu Tuhan yang menyertai jemaat-Mu ama, ina dan lansia dalam kondisi mereka saat ini. Dan kuasa Tuhan juga yang menyertai para jemaat yang sedang sakit, yang sudah dibacakan namanya di warta jemaat tadi. Kiranya mereka diberikan kekuatan dan kesembuhan. Terima kasih sudah kami dengar beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan 1 minggu ke depan di HKBP Tamarunang untuk kebaktian wilayah 3, untuk Sabtu Ceria, untuk rapat evaluasi program kerja, untuk pendalaman Alkitab. Semuanya kegiatan gereja ini Tuhanlah kiranya yang menemani dan menyertai kami, memberkati kepada mereka yang sudah bersedia memberikan rumah sebagai tempat ibadah kebaktian wilayah dan Sabtu Ceria di minggu ini. Tuhan, kami juga mendoakan kepada jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan dan kelahiran yang sudah dibacakan melalui warta jemaat. Biarlah di umur yang baru ini mereka tetap dalam keadaan sehat dan sukacita dan tetap bersemangat untuk melayani Tuhan. Kami mendoakan juga orang tua jemaat-Mu yang sedang sakit, terbaring lemah, Opung Alvan Doli Pasaribu, Opung Edo Boru Panjaitan, Opung Febi Boru Manulang. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, kiranya Engkau menyertai mereka, orang tua kami. Berikan kekuatan dan pengharapan daripada Tuhan. Kami juga bersyukur kepada jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan tahunan, ucapan syukur dan perpuluhan dan sukacita mereka untuk mendukung pembangunan di tengah-tengah gereja-Mu ini dan kegiatan pesta Pareon Ama di hari yang lalu. Kami meyakini bahwasannya apa yang kami terima itu adalah dari Tuhan, dan kami memberikan itu lagi kepada Tuhan melalui gereja-Mu ini. Oleh karena itu kepada mereka yang memberi, biarlah Tuhan menyertai kehidupan dan keluarga dan pekerjaan mereka. Tuhan, kami menyerahkan negara kami. Kami menyerahkan Provinsi Sulawesi Selatan ini. Kami menyerahkan Kota Makassar dan Kabupaten Maros dan sekitarnya, tempat kami berdiam, tempat kami bekerja. Sertailah kami, agar kami mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan yang baik. Kiranya Engkau berkenan mendengar doa dan permohonan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 811 sambil kita menyerahkan persembahan ke depan. Yesus Tuhanku,
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.